gitu. Jadi Super Life untuk Super Ramadan dengan Cell Food. Nah, kenapa Cell Food sih? Cell Food ini adalah kalau kita terjemahkan secara langsung itu adalah makanan untuk sel. Karena Super Life memberikan sesuatu yang memang sangat diperlukan oleh sel, ya kan? Nah, puasa, dosen gak akan bahas tentang dari sisi keagamaan, dari sisi religi seperti itu ya, gitu. Tapi lebih ke arah karena profesi dosen seorang dokter, dosen akan lebih fokus pada ke arah kesehatannya. Jadi puasa ini dari sisi kesehatan adalah memang memiliki repro- eh, respon atau memiliki fungsi yang sangat luar biasa yaitu sebagai detoksifikasi alami yang sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena memang selama ini tanpa kita sadari justru tubuh kita ini menumpuk racun. Oleh karena itu beruntungnya lah bagi umat muslim bahwa setiap tahun ada fase di mana kita membersihkan diri kita ya dengan cara berpuasa sebulan penuh, sekitar 30 hari. Nah, detoksifikasi alami ini sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena memang akan membuat tubuh kita kembali menjadi bersih kalau dibilang gitu ya. Jadi suci bukan saja suci secara rohani, tapi juga suci secara fisik. Jadi pada saat puasa itu ada proses-proses yang berjalan di dalamnya. Tetapi seringnya justru yang terjadi saat ini, justru tujuan dari puasa ini kurang kena. Kenapa? Karena ternyata masih banyak orang yang kurang tepat dalam menjalani ibadah puasa ini. Nah, gimana sih dok? Kok bisa seperti itu? Ya, kita lihat dulu ya tentang puasa. Kita tahu bahwa puasa rata-rata itu sekitar 14 jam. Ya kan, dari misal jam 4 baru kita buka lagi di sekitar jam 18 ya. Imsak sekitar 4.30-an, buka maghrib di sekitar 18 belas-belasan gitu atau 18.10 gitu. Jadi sekitar 14 jam. 14 jam tidak makan, tidak minum. Berarti tidak ada asupan makanan minuman sama sekali. Ya, dan itu akhirnya menguntungkan apa? Asupan racun juga bisa berkurang. Kenapa? Karena justru malah racun yang terbanyak yang masuk ke dalam tubuh kita itu justru lewat asupan makanan dan minuman. Benar ya? Nah, pada saat produksi racunnya menurun, otomatis sampah racunnya juga menurun. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah organ hati. Kenapa hati? Kita tahu bahwa hati adalah organ utama di dalam tubuh kita yang memang berfungsi sebagai detoksifikasi. Dengan puasa, organ hati lebih optimal bekerjanya dan lebih memiliki waktu untuk bisa membersihkan racun-racun yang memang selama ini sulit untuk dibersihkan karena dia sibuk untuk membersihkan racun-racun yang baru masuk gitu ya. Gitu. Ya teman-teman tadi Docan lupa nanya suara Docan cukup jelas ya. Kalau memang kurang jelas tolong diinfokan di chat ya sehingga nanti nggak berlanjut terus, tapi jelas ya. Gitu. Oke, Docan lanjut. Karena nih Docan sendirian, dia host, ya operatornya juga. Gitu. Nah, balik lagi nih, gitu ya. Jadi organ hati ini nih sangat luar biasa fungsinya pada saat kalau kita nggak puasa, dia benar-benar melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Termasuk dia juga harus bisa memetabolisme lemak, karbohidrat, dan juga sebagian dari protein. Belum lagi vitamin, mineral, pembentukan asam amino menjadi peptida, menjadi protein, itu semua adanya di hati. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya hati sering overtrain atau merasa dia overload pekerjaannya. Pada saat kita berpuasa, hati memiliki kesempatan untuk lebih tenang, tidak terlalu dibombardir dengan tugas, dan dia bisa mengambil atau menguras racun-racun yang menetap di dalam sel tubuh kita. Termasuk racun-racun yang punya waktu paruh panjang seperti alkohol, beberapa logam berat, dan juga
termasuk bahan-bahan kimia seperti penyedap, pewarna, pengawet itu rata-rata memiliki waktu paruh yang panjang. Waktu paruh yang panjang itu adalah waktu mengendap di dalam tubuh kita. Ya, oleh karena itu hati perlu waktu, perlu kekuatan. Dan pada saat puasa ini, hati memiliki kesempatan itu. Oleh karena itu, bagus banget puasa ini asal asal jangan nanti ditambahin racun lagi gitu ya. Nah, puasa ini kalau dilaksanakan dengan benar itu justru akan banyak manfaatnya yang sangat luar biasa. Ups, maaf. Ya, jadi puasa jika dilaksanakan dengan benar, ini akan sangat bermanfaat bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani. Kenapa? Justru kalau puasanya benar, beberapa penyakit dapat dikendalikan. Kalau puasanya dilaksanakan dengan benar, teman-teman justru akan sehat bukan saja di bulan puasa, tapi setelah bulan puasanya bahkan bisa sampai setahun, sepanjang tahun itu benar-benar sehat. Kalau puasanya benar. Nah, kembali lagi, gimana puasanya benar? Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ya hakikat puasa ditilik dari kesehatan. Ingat tadi ya, bahwa 14 jam nggak makan, nggak minum. Berarti asupan makanannya benar-benar berkurang. Kita hanya punya jendela makan itu dari jam 6 maghrib sampai ke subuh. Ya, belum subuh deh, imsak. Ya kan, sampai ke imsak makan ya. Nah, kan nggak mungkin pada saat malam kita juga makan. Karena biasanya habis sholat taraweh kita lebih mengutamakan untuk cepat tidur supaya kita segar lagi pada saat kita mau sahur atau sebelumnya melaksanakan sholat malam dulu. Ya. Nah, pada saat asupan makanan minuman berkurang ini, ya tadi kita tahu bahwa yang diuntungkan adalah hati. Benar ya. Nah, hati ini kenapa bisa mengambil ataupun juga menguras banyak racun-racun? Karena pada saat kita tidak makan, tidak minum, sementara kita tetap perlu energi untuk bernafas, energi untuk berjalan, energi untuk berpikir, energi untuk bekerja, energi untuk bicara seperti ini, akhirnya karena asupannya berkurang, diambillah dari sumber energi yang mungkin selama ini justru malah membebani hati. Ya, jadi dari glikogen, dari lemak gitu. Dan itu semua kan biasanya disimpannya di hati kan gitu dan diolah lagi. Sehingga otomatisasi kerja hati juga lebih baik nantinya. Nah, selain itu ada juga mekanisme di dalam tubuh kita untuk menghemat energi karena ada sinyal bahwa makanan berkurang. Pada saat tubuh kita mempunyai suatu pengaturan mekanisme hemat energi, dia juga kasih info untuk mengurangi beban pada tubuh, beban pada sel. Caranya gimana? Buang semua yang tidak dipakai, termasuk sel-sel yang memang sudah waktunya dibuang, mati, tidak berfungsi lagi, itu juga diapoptosis namanya. Oleh karena itu kenapa ada kalau misalnya suka mendengar mungkin intermittent fasting. Kalau sudah lebih dari 14 jam, 16 jam nanti jadi autofagi. Autofagi itu adalah memakan sel-sel yang memang sudah tidak bagus gitu kan. Jadi apoptosis supaya memang tidak membebani tubuh. Nah, ini terjadi di dalam kita berpuasa Ramadan dari subuh sampai maghrib. Dan memang proses detoksnya itu pasti akan terjadi bagus. Termasuk membuang sel-sel yang nggak bagus. Sel-sel abnormal seperti tumor, kanker, itu tuh dibuang. Jadi kenapa orang-orang yang memang ada permasalahan dengan pertumbuhan yang nggak normal, kanker, tumor, kista, itu paling bagus adalah dengan berpuasa. Ya, tapi ada tapinya nih, nggak sembarang puasa. Karena meskipun sudah berpuasa, tapi kalau selnya nggak dikasih modal, ya sama aja, dia nggak bisa bekerja dengan baik.
Yang ada justru malah jadi KKP atau marasmus atau kwashiorkor alias malnutrisi. Ya gitu. Jadi tetap nih puasanya harus puasa yang benar. Nah, berkali-kali ya Doca sudah ingatkan itu karena memang maksudnya ada nih. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Pada saat kita berpuasa, yang juga diuntungkan adalah selain hati, adalah organ pencernaan kita. Kenapa? Karena selama ini organ pencernaan biasanya selalu yang paling berat terbebani. Pada saat kita berpuasa karena asupan makanannya berkurang, otomatis lambung istirahat, usus juga istirahat. Tapi bukan berarti benar-benar tidak bekerja karena lambung dan usus tetap bekerja tapi lebih rileks. Dalam kondisi yang demikian, usus punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya dari tumpukan kerak di dinding usus. Karena selama ini belum juga dibersihin, udah masuk makanan lagi. Belum dibersihin, masuk lagi makanan. Akhirnya seringnya usus ini mengalami proses yang overload ke pekerjaan tadi, dan akhirnya terjadi leaky gut. Pernah dengar pasti ya, leaky gut itu kebocoran dinding usus yang akhirnya saat ini sedang diarahkan bahwa itu salah satu penyebab utama dari timbulnya autoimun ya, atau terangsangnya seseorang memiliki autoimun dari leaky gut itu. Nah, dengan berpuasa, si dinding usus ini punya kesempatan membersihkan dirinya dari kerak-kerak yang nempel dan juga memperbaiki kebocoran-kebocoran kecil yang bisa merangsang proses inflamasi yang berakhir berujung pada autoimun. Ya, yang berikutnya juga memberikan kesempatan pada lambung untuk memperbaiki diri dia sehingga memperbaiki dinding lambung. Ini bagus banget buat mereka yang punya luka di lambung, punya iritasi lambung. Banyak orang yang takut basah karena punya sakit lambung. Begitu ya. Jadi banyak orang yang takut berpuasa karena nanti khawatir lambungnya bermasalah. Padahal sebenarnya puasa justru obat dari pembuat obat dari yang masalah dengan lambungnya itu. Oke. Ya, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau nanti kalau yang mau langsung bicara juga bisa ya gitu, nanti kita diskusi. Nah teman-teman, kita tahu bahwa puasa ini bisa memperbaiki, kalau tadi kita udah lihat di depan slide sebelumnya bahwa puasa bisa membantu menghilangkan ataupun memperbaiki dan bisa dibilang membuat kita terbebas dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola hidup atau lifestyle disease. Orang bilangnya adalah gaya hidup. Kalau Docan lebih suka dengan pola hidup. Kenapa? Kalau gaya hidup kan kelihatan gayanya hedon, gayanya sok borju gitu ya, gayanya kayak selebritis gitu. Tapi kalau pola hidup kan pola hidup sehat, pola hidup yang baik gitu ya. Jadi Docan lebih suka pakai bahasa pola hidup. Meskipun sama-sama lifestyle juga bahasa Inggrisnya ya. Nah, lifestyle disease ini kita pernah pelajari juga, kita pernah diskusi tentang ini, bahwa ternyata lifestyle disease ini adalah penyakit yang sekarang justru banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nggak peduli dia tinggal di mana. Kalau dulu mungkin dibilang, oh itu penyakitnya orang kota. Sekarang nggak rata. Di pedesaan pun banyak mengalami masalah ini. Kenapa? Karena kembali lagi pola hidup yang sudah berubah, segala sesuatunya sifatnya instan yang akhirnya memberikan suatu hal yang berdampak pada asupan ke kita juga yang kurang baik dan akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perubahan pola hidup ini ya, termasuk hipertensi, diabetes mellitus, kemudian hiperkolesterolemi ya, kemudian juga obesitas, kanker, tumor, kista, infeksi, pneumonia. Sekarang yang lagi tren adalah pneumonia setelah si
berbisu, mengalami masalah dengan pneumonia dan akhirnya pindah warga negara ya kan. Terus kemudian juga nanti bisa berakhir ke PJK, penyakit jantung, stroke, kanker yang lebih berat lagi dan macam-macam. Termasuk gagal ginjal kronik ya, autoimun juga. Nah, ini CFS ini chronic fatigue syndrome ya. Jadi sindrom kelelahan yang kita nggak bisa tahu penyebabnya dari mana gitu. Tapi rasanya capek terus, nggak pernah seger terus. Nah, ini juga termasuk dalam lifestyle disease. Dan insya Allah dengan puasa yang benar, ini bisa teratasi. Tapi kembali lagi ya, digaris bawahi tadi oleh Docan dan juga dicetak bold, puasa yang benar. Nah, puasa yang benar gimana? Puasa yang bukan hanya jamnya aja yang dihitung, tapi puasa yang juga persiapan dan pengakhirannya juga benar ya gitu. Oke, nah sekarang kalau kita lihat satu persatu manfaat puasa pasti teman-teman sudah banyak yang tahu juga. Karena banyak sekali yang sudah bahas bahwa puasa membantu untuk mengendalikan gula darah. Yes, bagus banget buat mereka yang punya masalah diabetes mellitus. Dok, tapi tetangga saya puasa diabetes mellitus terus malah justru hipoglikemi. Nah, dengan kondisi yang hipoglikemi berarti ada satu persiapan yang nggak pas. Dok, malah ada yang hiperglikemi. Nah, itu juga antara persiapan dan pengakhirannya yang nggak benar. Nah, itu kan harusnya puasa justru malah membuat dia lebih sehat. Karena puasa 14 jam seperti di bulan Ramadan, 14 jam itu bisa mengendalikan gula darah sampai lebih dari 30%. Peningkatan itu diturunkan sampai 30%. Kemudian untuk beberapa orang yang memang harus mengurangi kalori dari karbohidrat, itu bisa membantu mengurangi sampai 600. Sekresi insulinnya diturunkan, tapi sensitivitasnya ditingkatkan. Jadi menurunkan resistensi insulin. Dan ini bagus banget buat mereka yang pre-diabetes ya gitu. Kemudian juga menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena menurunkan kolesterol yang LDL, ya kan, bisa membantu meningkatkan HDL. LDL turun 25%, trigliserida bahkan turun sampai 32%. Sehingga risiko aterosklerosis juga menurun. Sensitivitas insulin dinaikkan ya. Jadi resistensi insulinnya diturunkan dan itu akhirnya membuat tubuh lebih sehat lagi. Tekanan darah juga diturunkan ya, dinormalkan. Jadi puasa itu tidak selalu menurunkan terus gitu. Jadi puasa itu sifatnya adaptogen. Yang turun dinaikkan, ya rendah dinaikkan ke arah normal, yang tinggi diturunkan ke arah normal. Kenapa bisa demikian? Karena puasa itu mengatur metabolisme. Makanya dibilang puasa ini adalah sifatnya adaptogen. Nggak selalu nurunin terus. Nah, kalau nurunin terus nanti yang sudah tekanan darahnya rendah nggak bisa puasa dong. Ya kan? Gitu. Jadi jangan takut. Buat yang biasa rendah justru malah menyehatkan, yang tinggi justru juga lebih menyehatkan lagi. Ya. Nah, tekanan darah, insya Allah pasti turun kalau yang hipertensi pada saat puasa. Kenapa? Karena asupan garamnya berkurang, LDL-nya turun, trigliseridanya juga turun, adrenalin dan noradrenalin menurun, ya kan? Nah, dok, kalau yang hipotensi gimana? Dia akan dinaikkan. Kenapa? Karena pada saat puasa airnya kan berkurang, sehingga terjadi penurunan atau vasodilatasi pembuluh darah itu akan berkurang. Jadi dia lebih menyempit. Pada saat dia menyempit, ini justru membantu untuk tekanan darah mengarah ke lebih tinggi. Lah dok, jadi kalau yang pasien hipertensi bisa lebih tinggi. Kalau orang yang hipertensi biasanya disebabkan itu tadi itu adrenalin dan noradrenalinnya yang nggak normal. Itu diturunkan meskipun vasokonstriksi dia tidak akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ya, itu metabolisme di dalam tubuh kita sangat luar biasa. Allah mengaturnya gitu. Jadi benar-benar puasa itu sifatnya adaptogen. Rendah dinaikkan, tinggi dinormalkan, diturunkan ya. Nah, kemudian juga mengoptimalkan sistem imun. Dengan kita berpuasa,
memberikan kesempatan pada antibodi kita untuk mendaur ulang, diganti dengan yang baru, dan meningkatkan produksi limfosit sampai 10 kali. Jadi kalau misalnya dibilang puasa itu justru menurunkan antibodi, salah. Puasa justru meningkatkan antibodi kita. Ya, gitu. Apalagi kalau kita konsumsi suplemen yang mengandung afanizomenon flows acque. Antibodinya cakep. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mudik nanti pada saat Lebaran, nggak khawatir di jalan gampang kena ketularan, nggak khawatir di jalan gampang sakit, nggak khawatir bakal ada macam-macam yang bisa terpapar pada tubuh kita. Kenapa? Dengan puasa saja sudah limfosit 10 kali, ditambah dengan afanizomenon, itu antibodinya lebih sangat luar biasa. Yang lainnya juga bahan aktif lainnya, tapi lebih utama tuh si afanizomenon itu. Ya, susah loh dapetin afanizomenon. Ada satu kemarin dosen baru dapat dosen sedikit cerita ya. Kemarin di PD Poci kemarin kita ada workshop. Kemudian kita dapat satu produk lokal yang isinya afanizomenon, moringa juga, tapi yang duanya lagi berbeda. Nah, kemudian kalau kita dapat sesuatu yang baru seperti itu, insting untuk menilai apakah ini benar-benar bagus, apakah ini benar-benar oke gitu kan, itu dan aman itu menggoda banget ya. Dan kita lihat dan ternyata memang agak-agak ngeri-ngeri sedap dengan alfanya karena alfanya ini nggak jelas dapatnya dari mana. Kenapa? Karena afanizomenon ini kan adalah ganggang cyanobacteria. Nah, ganggang cyanobacteria ini justru dia punya permasalahannya dengan dia gampang sekali mengikat logam berat dibandingkan dengan teman-teman yang di levelnya kayak chlorella, spirulina itu dia nggak seneng dengan logam berat. Tapi AVA seneng banget dengan logam berat. Sehingga sumber dari AVA itu memegang peranan penting pada sebuah suplemen. Ya, gitu. Jadi hati-hati dengan kalau misalnya teman-teman ditawari suatu suplemen, terus ada alfanya, sumbernya harus jelas, gitu. Ya, balik lagi ke manfaat puasa. Manfaat puasa juga optimalkan sistem pernafasan. Ya, kemudian juga mengurangi peradangan. Nah, ini bagus banget buat mereka yang punya radang sendi, suka alergi, asma, kemudian psoriasis, autoimun yang kulit gitu ya. Itu sangat bagus banget termasuk juga mencegah osteoporosis karena memang inflamasi ini. Dan untuk ini pertumbuhan seperti sel kanker seperti itu ya. Nah, menurunkan berat badan juga hingga 8%. Kalau udah soal berat badan dosen ketawa. Nah, antioksidan juga meningkat. Dengan kita berpuasa, antioksidan akan meningkat. Kenapa? Karena tanpa disadari kita justru lebih banyak makan sayur dan buah. Benar ya? Pada saat puasa kita memilih untuk buka dengan buah-buahan, misalnya dengan sekarang banyak dikemas dalam salad buah atau sop buah. Hanya nanti dosen akan mengingatkan, kalau mau makan buah lebih baik makan buah yang tidak dicampur dengan sirup, jangan dicampur dengan susu, jangan dicampur dengan keju. Karena justru nantinya buah-buahan itu justru tidak bermanfaat lagi untuk tubuh selain meningkatkan karbohidrat dan gula darah ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah puasa juga menyehatkan otak. Jadi mengembalikan memori-memori, kemampuan untuk mengingat. Juga meredakan stres. Kenapa? Karena mengaktifkan hormon-hormon yang berlawanan dengan adrenalin. Jadi serotonin, dopamin yang bikin kita tenang, bikin kita nyaman, jauh dari stres pada saat kita berpuasa. Benar ya? Meskipun ada yang bilang, dok, bener. Emang sih puasa katanya bikin tenang, bikin ini, tapi kadang-kadang justru malah kenapa ya emosi lebih gampang naik pada saat puasa. Nanti kita lihat kenapa demikian. Yang berikutnya puasa meningkatkan regenerasi sel. Karena apa? Meningkatkan autofagi tadi ya di depan. Kalau orang yang suka disarankan intermittent fasting, itu dia
memang bisa meningkatkan autofagi. Tapi ingat ya, intermittent fasting kita masih minum. Boleh minum air putih, boleh minum teh, boleh minum kopi tanpa gula, boleh minum air putih dikasih lemon. Nah, kalau sumber-sumbernya itu air putih segala macam masih yang mengandung racun, sama aja ya. Jadi sama aja kita tidak memasukkan sesuatu yang berkalori, tapi tetap memasukkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita puasa di bulan suci Ramadan kan bener-bener atau yang Senin Kamis atau yang Daud atau yang Ayamul Bid itu kan memang bener-bener di waktu itu kita nggak ada masukan sama sekali. Oke, Dan itu bisa boleh menghasilkan dibantuin. autofagi yang sempurna ya. Yang berikutnya adalah juga supaya awet muda. Kenapa? Karena puasa bisa merangsang produksi kolagen yang sangat luar biasa. Tapi balik lagi kalau persiapannya benar. Kalau enggak ya sama aja. Puasanya justru nanti akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oh, kan. Jadi puasa yang benar itu Kampusnya akan tempat menghasilkan yang kondisi teman-teman jauh lebih sehat di saat dan setelah mie puasa. goreng. Oleh Mie karena itu goreng itu mie kenapa goreng. sekarang banyak Campur banget ya. yang membuat suatu di mana-mana ya, di Jadi sosial media pasti ataupun juga teman-teman nonton apapun keluarlah tuh tips berbuka sehat dan tips sahur sehat, bener ya gitu. Yang digambarkan adalah memang kita lebih banyak makan sayur dan buah. Tapi faktanya at the fact ya, faktanya adalah justru teman-teman kalau kita udah puasa di kemudian merencanakan untuk buka, biasanya yang ada bermain-main di sini itu justru adalah makanan-makanan yang enak dikonsumsi, makanan-makanan yang lagi viral, bahkan kalau misalnya tahun lalu ada hashtag ngejar takjil kan, berburu takjil gitu. Sampai ikut-ikutan harus pada saat itu ada keyword-keywordnya gitu kan untuk berburu takjil. Nah, itu justru membuat suatu kondisi yang kurang tepat. Sahurnya, iklan di TV justru malah membawa kita makan makanan yang sifatnya instan. Benar tidak? Ya. Jadi sebenarnya harusnya kita tetap pada pakem-pakemnya. Harusnya pada saat berbuka disarankan tidak mengonsumsi yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat seperti kolak, cendol, es buah. Padahal itu yang kita konsumsi. Coba puasa nggak ada kolak, nggak enak ya. Justru malah kita berburu takjil itu cari kolak. Padahal di dalam kolak itu ya sudah ada ubi, biasanya ada pisang, ada singkong, ada misalnya pakai apalagi ada daerah-daerah tertentu pakai labu, gula merah, pakai santan. Itu kumpulan karbohidrat semua, multi karbohidrat ada di sana. Cendol, ya tepung, ya gula merahnya, ada juga yang pakai sirup, ya kan? Ataupun juga es buah. Es buah itu bagus buahnya, tapi nggak bagus pelengkapnya. Ya, sop buah, salad buah, kemudian asinan. Jadi bahas buka puasa. Nah, kenapa demikian? Karena memang tubuh sebenarnya pada saat kita kemasukan banyak makanan, banyak dalam waktu singkat, tubuh sangat perlu energi untuk butuh tenaga lebih untuk mengolah itu. Sementara kan tubuh baru puasa nih, berapa jam nggak punya energi, lagi baru kayak bangun tidur terus tiba-tiba disuruh wah gitu. Akhirnya justru malah membebani tubuh. Yang terjadi justru malah akhirnya makanan tidak dicerna dengan baik. Yang tadinya ususnya sudah bagus, sudah mulai dibersihkan dan yang bocor-bocor sudah mulai ditambal, kebuka lagi. Kenapa? Karena memang kondisi yang kita makannya kurang tepat pada saat berbukanya. Gula darah bisa naik. Begitu gula darah naik, ngantuk, lemes. Nggak ada tuh terawih.
ya. Terawihnya di rumah kalau kuat ya. Dan otomatis juga akan terjadi pembentukan asam lemak yang tinggi. Kenapa? Kita buka kan nggak di pagi. Bukanya nggak siang, tapi di malam hari. Di mana di malam itu proses pencernaan sudah lebih lambat. Sehingga kelebihan dari pengelolaan itu biasanya disimpan dalam bentuk asam lemak. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian gimana tipsnya? Segera minum untuk rehidrasi. Jangan minum soft drink, jangan minuman bersoda, jangan minum kafein. Tapi justru kadang-kadang kalau kita makan di fast food, ya kan paketnya itu paket dengan soft drink. Begitu ya, gitu. Kemudian hindari pengolahan dengan minyak, gorengan. Padahal banyak kan buka puasa paling enak dengan bala-bala. Perbanyak serat dan jangan makan sekaligus banyak. Juga jangan tidur setelah berbuka. Padahal kalau misalnya kita banyak makan kan kita jadi ngantuk ya. Nah, kemudian tips sahur sehat. Juga jangan makan kekenyangan. Lebih pilih makanan yang mengandung banyak sayur dan buah untuk bisa menahan air dan juga bisa menahan lapar. Terutama mereka yang punya masalah dengan lambung, dengan pencernaan. Jangan pilih makanan-makanan yang mengandung gas. Jadi kalau misalnya milih sayurnya juga jangan kol, jangan kembang kol, jangan brokoli, meskipun brokoli kandungan gizinya bagus, tapi untuk mereka yang punya masalah dengan pencernaan, itu biasanya dia nanti akan banyak menghasilkan gas dan bikin nggak nyaman. Ya, dok, padahal brokoli itu lagi naik daun loh, dok. Brokoli itu brokoli sprout, dibilang ya. Itu lagi bagus, banyak dipakai untuk beberapa suplemen-suplemen yang lagi tren saat ini. Nah, tapi kalau misalnya orang tahu bahwa untuk bisa membuat brokoli ini aman tidak menyebabkan asam lambung atau gas, dia harus ada treatment tertentu dan harus dibarengi beberapa nutrisi, zat nutrisi lain. Seperti misalnya dia harus punya teman magnesium dan kalium yang cukup. Sehingga diharapkan tidak menimbulkan efek yang tidak nyaman seperti itu. Nah, apakah memang makanan kita cukup magnesium dan kalium? Kita nggak tahu. Ya, dan akhirnya justru pada saat puasa malah bikin nggak nyaman gitu kan. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, bekal pada sahur itu sangat penting sekali. Tapi sayangnya terkadang teman-teman saking mau ngasih bekalnya, lupa bahwa ada beberapa jenis makanan yang justru nantinya akan membuat tidak nyaman pada saat berpuasa. Ya, terutama adalah olahan-olahan makanan yang diawetkan alias makanan instan. Padahal ibu-ibu kebanyakan kalau misalnya di bulan puasa di sahurnya biar cepet bikinin sosis, bikinin kornet ya kan, bikin nugget ya. Itu benar nggak? Padahal itu justru menimbulkan kondisi yang nanti tidak nyaman buat yang mengonsumsi, termasuk mie, makanan olahan-olahan yang lain gitu. Meskipun kita maunya cepat, tapi ternyata membuat satu kondisi yang tidak baik. Ini yang makanya Docan tadi bilang bahwa sahur dan bukanya harus benar-benar tepat. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa sehat saat dan setelah berpuasa? Sementara saat bukaannya aja menggoda kayak gini ya kan? Makanan pembuka yang kayak gini yang memang biasanya banyak muncul pada saat bulan puasa bahkan memang menjadi serbuan ya itu justru malah sebenarnya yang harusnya dihindari apalagi ini ya belum lagi kalau misalnya ada paket-paket di fast food ya paket-paketnya yang sangat menggoda biasanya dengan minuman-minuman. Nah pada saat sahur juga demikian. Sahur biasanya ngambil yang praktis tapi tetap enak, tapi jadi olahannya pun juga yang cepat. Akhirnya yang tidak baik. Bahkan sampai ada iklannya. Perkuat tekad di bulan Ramadan tapi dengan mie. Kemudian kelompok yang mana nih? Yang goreng atau yang kuah? Ayo. Ada yang suka begitu, apalagi yang udah kesiangan ya. Kalau udah kesiangan boro-boro udah mau di ini
makan keras aja, dikeremas-keremas, campurin bumbunya, kocok, 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 kocok. Berpikir yang penting kita memasukkan makanan. Padahal ternyata itu bisa berbahaya. Lebih baik tidak memasukkan makanan, tapi kita memasukkan bahan yang memang sangat diperlukan oleh sel. Sel nggak akan kelaparan. Ya, apa? Salah satunya adalah suplemen. Ya. Nah, kemudian juga pada saat sahur, seringnya adalah teman-teman termakan iklan. Mohon maaf. Pasti tahu dong iklan ini, tapi nggak usah disebutkan ya. Jadi dibilang bahwa ion yang pas untuk saat sahur di bulan Ramadan ya, mengembalikan cairan Anda gitu, mengembalikan ion. Padahal hati-hati, dosen tidak menjelekkan produk ini, tapi produk ini tinggi gula dan itu justru nanti akan menimbulkan satu kondisi yang kurang baik. Kita bisa mendapatkan ion, kita bisa mendapatkan elektrolit. Ion itu kan juga mineral sebenarnya ya. Jadi nama lain dari ion itu adalah mineral. Mineral ini kita bisa dapatkan dari makanan dan minuman yang memang kita konsumsi lebih baik daripada ini. Ya gitu. Jadi hati-hati dengan pemilihan suplemen atau pemilihan yang mendampingi kita pada saat puasa. Karena dosen juga lihat nih, kan mulai mulai banyak belanja-belanja tuh ya minggu-minggu kemarin untuk keperluan puasa. Banyak yang membeli ini ya si Ponari ini, kemudian juga beberapa suplemen seperti vitamin C, vitamin B gitu kan untuk meningkatkan stamina pada saat berpuasa. Padahal harus hati-hati juga dalam pemilihannya. Bener ya? Setuju ya? Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau sehat dan selalu sehat saat setelah dan mohon maaf, pada saat puasa dan setelah puasa, teman-teman juga harus tahu apa yang harus dilakukan pada saat puasa dan bukanya. Dok, pan puasanya tuh kadang-kadang kita eh, udah kebayang duluan ya gitu. Kalau ibu-ibu sih selesai sahur aja udah bilang nanti buka mau pakai apa gitu kan gitu. Jadi menyiapkan apa yang akan menjadi pendamping pada saat buka. Nah, kemudian ada beberapa juga yang misalnya aduh buka tuh pengennya ini dan rata-rata ini dan ininya itu jauh dari sehat. Bener ya? Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa yang terjadi pada saat berbuka dan apa yang terjadi pada saat sahur. Terjadi itu adalah yang dimakan, kemudian aktivitasnya juga gitu ya. Itu sangat menentukan teman-teman untuk sehat. Plus ada satu lagi kondisi yang sering terlupakan. Kenapa? Karena saat buka dan saat sahur itu menentukan kebalik kali ya, saat sahur dan saat buka menentukan ada satu kondisi yang membuat rasa tidak nyaman muncul pada saat bulan Ramadan. Bukan saja di fase puasanya, di fase yang tidak puasanya juga bisa muncul rasa tidak nyaman. Contohnya, misalnya ini ada satu penelitian mengatakan bahwa ternyata yang banyak pergi, jadi ke klinik itu, ke klinik dokter praktek maupun swasta, itu justru sorenya tuh rame pada saat puasa dibandingkan hari-hari biasa. Mungkin seminggu pertama tidak, tapi udah masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kenapa? Karena lebih banyak yang mengalami keluhan. Flu, paling banyak tuh flu, diare, asam lambung meningkat, dan masalah pencernaan lah. Kenapa? Karena terjadi perubahan di dalam tubuh yang harusnya bagus dengan detoksifikasi, tapi detoksifikasi baru berjalan mungkin ya 10-20%, racunnya masuk banyak. Akhirnya terjadi satu pergolakan, sementara tubuh lagi berusaha untuk membuang racun. Nah, ini loh yang sering terlupakan. Makanya banyak orang yang melewati puasa, 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 bukannya sehat, 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 tapi justru malah banyak keluhan, keluhan, keluhan. Dan after Lebaran bukan lebih
semangat, bukan lebih sehat, bukan lebih produktif, tapi after Lebaran justru banyak yang lari ke rumah sakit. Dan itu terjadi. Nah, sekarang rasa tidak nyaman itu seperti apa? Nah, teman-teman mungkin sering mengalami satu kondisi yang bisa dialami oleh hampir 100% mereka yang puasa. Apa? Rasa lapar, haus, bener ya? Baru jam 9 udah kruyuk-kruyuk perutnya. Sudah haus, kemudian lemes, letih, lesu, 4L, lemah, letih, lesu, lunglai. Ya, ngantuk. Jam 9, jam 10 di kantor, ya Allah ngantuknya gitu. Dan dosen nggak tahu kenapa ya, kalau di bulan puasa itu justru malah berangkat disiangin, pulang dicepetin. Bukannya dosen nggak bersyukur, bersyukur pada saat dosen bekerja dulu ya gitu. Tapi sebenarnya apa esensinya? Gitu kan? Karena kita habis sahur, subuh kan nggak tidur lagi, justru malah harusnya kantor aja seperti biasa gitu. Karena kalau disiangin kita jadi malah males-malesan. Gitu. Pulang cepat bolehlah kita biar bisa buka di rumah gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya esensinya untuk memendekkan jam kerja supaya lebih banyak istirahat nggak tepat karena puasa itu justru harusnya kita lebih produktif karena energinya harusnya lebih bagus ya, lebih cepat ngantuk. Yang berikutnya perut sakit, melilit perutnya, perih gitu ya. Kemudian sakit kepala yang hebat, ya, pusing kepalanya ataupun juga malah jadi stres gitu kan. Ya sakit kepala hebat, sendi-sendi sakit, badan sakit-sakit, stres, justru malah kayaknya emosinya malah luar biasa. Demam, ya. Kemudian juga sembelit. Nah, ini sering terjadi kalau sembelit ya, gitu karena mungkin juga kurang makan sayur dan kurang air. Emosi lebih mudah gampang naik. Meskipun katanya puasa itu bikin kita lebih sabar, tapi ternyata enggak. Banyak yang justru malah puasa itu bikin orang lebih gampang mengambil golok. Senggol bacok katanya gitu ya, karena memang ada satu kondisi apa nanti kita lihat ya. Kemudian juga termasuk eh, ini juga sabar sih, menunggu melatih kesabaran, nunggu beduk ya. Gitu. Nah sekarang teman-teman, kondisi rasa tidak nyaman ini menurut teman-teman normal atau tidak? Boleh dong dikasih interaksi, teman-teman. Kalau menurut teman-teman normal, boleh jawab 2. Kalau menurut teman-teman itu tidak normal, boleh jawab 5. Boleh dibantu ya, biar kita ada interaksi dan tidak tidak bosen nih ya, ya. Biar kita ada satu kondisi yang oke. Gitu. 2. Jadi kalau tadi yang 2 apa Pak? Normal ya? Yang normal 2, yang tidak normal 5 ya. So ini. Ya Pak Hasan 2 ya, normal ya. Yang ada lagi teman-teman? Pak Hasan terima kasih sudah berespon. Pak Arfa, Mbak Arfa atau Mbak Kak Arfa aja ya, Kak Arfa Batubara. 2 juga, jadi merasa ini adalah normal. Pak Saiful juga normal, terima kasih. Ada lagi? Dosen sambil menunggu. Yang normal 2, yang tidak normal 5. Oke, oke. Terima kasih yang sudah respon. Kita setuju. Kak Febri 2, oke. Ada lagi? Oh, ada lagi di atas. Pak Saiful, Kak Eka, oke. Oke, kita ambil rata aja ya. Kita anggap bahwa itu normal. Sekarang teman-teman, kalau misalnya rasa tidak nyaman ini dianggap normal, puasa jadi nggak menyenangkan dong. Puasa jadi agak menyiksa gitu ya. Puasa bukan sesuatu yang membuat kita apa ya bergelora bersemangat gitu. Karena apa? Kita tahu bahkan akan ada rasa yang nggak akan ada rasa yang tidak nyaman akan muncul. Dan itu bikin nanti kita akhirnya berpikir, aduh, nggak enak ternyata puasa itu. Apa katanya puasa itu menyehatkan, tapi kok begini? Benar nggak? Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya rasa tidak nyaman ini tidak normal.
Nggak boleh ada harusnya. Harus ya puasa itu ya ada lapar, ada haus ya namanya kita nggak makan, nggak minum seharian. Tapi itu masih kita bisa tolerir kalau tubuh kita bisa menyimpan cairan dengan baik. Nah ini loh yang Docan mau share kepada teman-teman. Kenapa bisa kita mengalami kondisi demikian? Karena pada saat puasa kita tahu tadi ya, asupan kurang. Kalau asupan makanan kita kurang, berarti cadangan karbohidrat, cadangan glukosa, glikogen itu cadangan glukosa sedikit. Yang kedua, mohon maaf, cadangan glukosa sedikit akan menyebabkan gula darah turun. Kalau gula darahnya turun, kita akan lebih cepat lapar, bisa sakit kepala, lelah, lemes, letih, lesu, dan ngantuk. Benar kan? Gitu. Nah, glikogen sedikit kenapa bisa? Karena fungsi hatinya penuh dengan racun. Jadi hatinya penuh dengan racun sehingga dia nggak punya simpanan glikogen dengan cukup di dalamnya. Ya, kalau hatinya sudah bersih, glikogennya pasti bagus. Yang berikutnya, pada saat kita berpuasa yang terjadi adalah nggak ada asupan makanan sehingga gerak usus menurun. Pada saat gerak usus menurun yang terjadi adalah kita bisa merasakan terjadi kayak sebah perut kembung. Kenapa? Karena pada saat gerak usus yang menurun, gasnya ngumpul di sana, nggak kedorong ke bawah. Akhirnya timbul rasa mual, muntah, kembung. Rasanya kayak seperti asam lambung yang meningkat. Kayak naik asam lambungnya gitu. Rasanya seperti perih. Dan akhirnya dirasakan seperti sakit mah. Seperti sakit mah. Padahal sebenarnya bukan. Hanya gara-gara gerak ususnya nurun. Ya, begitu buka minumnya obat mah. Minum obat mah yang ada akhirnya nanti terjadi alkalosis di dalam pencernaan, pencernaannya nggak bagus, akhirnya justru menimbulkan banyak gas lagi di dalamnya. Wah, itu muter aja munyer. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karena asupannya kurang, sampah metabolismenya justru tinggi. Kenapa? Karena memang kan hati dan sel-sel berusaha ngebuang racun dari dalam tubuhnya. Karena kan nggak ada masukan nih. Kesempatan saya bebersih. Tapi pembawa si racun yang sudah dikeluarkan ini yang nggak ada. Siapa yang bawa air? Karena kita mungkin minum air banyak pada saat sahur, tapi tidak ada yang menahannya di dalamnya. Siapa yang nahan? Makanya itu si Ponari ngambil kesempatan itu. Yang menahan adalah mineral-mineral atau ion-ion itu. Ya, oleh karena itu kenapa kita perlu sekali memasukkan mineral pada saat kita sahur dan berbuka. Sumber mineral bisa dari air dan yang bisa juga dari sesuatu yang ditanam di tanah seperti sayur, buah. Ada juga yang bisa sumber di sesuatu yang diambil dari laut seperti ganggang ya. Gitu. Oke, nah sampah metabolisme tinggi ini menyebabkan suhu badan akan naik. Naiknya sumeng-sumeng kalau orang Jawa bilang 37,2 sampai 37,8 derajat. Otot pegel-pegel, lendir keluar. Jadi kayak kita, mohon maaf nih, orang yang puasa kan sering ludah ya. Dikit-dikit, aku cucu. Itu docan Baca pada saat bulan puasa senang karena asap rokok berkurang, tapi ludah jadi di mana-mana gitu loh. Dan itu yang bikin gini. Itu sebenarnya kalau orang yang sering ludah itu berarti tubuhnya begitu kotor, tapi dia nggak punya sarana untuk ngebuang karena mungkin tubuhnya juga nggak bisa menyimpan cairan. Ya, nah kemudian warna kencingnya seperti teh. Dok kan emang nggak minum seharian, pasti warna kencingnya seperti teh. Tidak. Kalau misal pun kita warnanya menjadi gelap, lebih gelap, tapi tidak sampai seperti teh. Warna kuningnya kuning tua. Ya, gitu. Nah, sekarang berarti teman-teman gimana caranya kita terbebas dari ini? Kenapa? Karena proses yang tadi itulah yang menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terbebas dari itu? Sehingga puasa kita justru jauh lebih menyehatkan. Perlu kesiapan, perlu kebugaran, dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, sel tubuh kita perlu zat gizi yang bagus, bukan makanan yang enak di mulut.
Bener ya, karena biasanya makanan yang enak di mulut justru malah nggak nyampe ke sel karena memang sel nggak perlu itu. Justru malah itu malah membebani sel. Ya. Nah, kita selalu sepakat bahwa untuk membuat kita sehat itu harus di tingkat sel, setuju ya? Karena memang sel adalah unit fungsional terkecil yang menyusun jaringan, yang menyusun organ, menyusun sistem organ dan individu. Jadi kalau misalnya kita mau sehat individunya, selnya juga yang harus sehat. Dan kita sudah sepakat bahwa sel ini perlunya adalah satu kesatuan bahan ya yang baik memenuhi nutrisinya, memenuhi keseimbangan lingkungannya. Jadi pH-nya kalau di dalam tubuh harus sedikit basa, kalau di luar tubuh asam, ya termasuk kesediaan air yang mengandung mineral, bukan air yang tidak mengandung mineral. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau beli minum, air minum kemasan, pastikan air minum mineral. Jangan demineralis ya. Karena sekarang banyak beredar minuman yang botolnya orange, ya, banyak kan depannya C, belakangnya O, itu air D-mineral. Teman-teman boleh lihat di kemasannya pasti ada tulisannya D-mineral. Dan kalau itu teman-teman minum, teman-teman nggak akan dapat apapun. Nggak ada mineralnya. Teman-teman buka puasa dengan itu justru malah membuat racun nggak bisa keluar kemana-mana, tapi teman-teman masukin racun lagi ya percuma nggak akan terjadi rehidrasi ya minuman demineral air demineral itu memang bagus buat mereka yang punya masalah dengan ginjal terutama yang GFR-nya tinggi tapi buat mereka yang normal apalagi untuk berpuasa itu nggak bagus ya jadi harus hati-hati teman-teman untuk memilih minum air ya gitu karena itu nanti mempengaruhi kesehatan kita kita sudah konsumsi produk Superlife tapi terus kok ada permasalahan yang nggak bagus gitu. Kok nggak teratasi? Kenapa? Oh ternyata kita konsumsi airnya yang kurang menunjang. Karena mineral yang ada di dalam air itu juga berkolaborasi dengan materi bahan aktif di dalam STC30 dan SIC yang justru malah mempercepat proses kerja dari bahan aktifnya. Ya, kemudian dia juga bisa melakukan detoksifikasi, sirkulasinya lancar, dan antioksidan, antiinflamasi, serta regeneration. Nah, teman-teman, kembali mengingatkan kalau misalnya teman-teman tadi sudah memilih makanan yang untuk berbuka dan sahur, itu pasti akan mempengaruhi di dalam tubuh kita. Teman-teman sudah tahu ya, tabel ini sudah sering dosen tampilkan bahwa memang makanan yang kita konsumsi itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih punya lingkungan yang kurang menguntungkan, terutama bisa jadi asam. Nah, kalau minuman-minuman ini kan sifatnya asam ya, di mana memang tubuh kita kalau asam itu akan justru malah menyebabkan sakit. Bahkan kalau misalnya orang diabetes mellitus, kemudian dia terjadi ketoasidosis, jadi eh, terjadi suatu proses pembakaran lemak yang menimbulkan keasaman di dalam tubuh meningkat dan itu bahaya banget. Kalau udah terjadi koma itu udah biasanya sulit diperbaiki. Kalau sudah tubuhnya sangat asam, biasanya keluarganya dipanggil untuk bacain Yasin. Ya, karena sulit udah untuk perbaiki. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa kondisi asidosis itu atau pH tubuh asam itu yang disenangi oleh kanker. Oleh karena itu jauh-jauh dari kanker. Juga hipoksia. Hipoksia ini atau sel kekurangan oksigen meskipun hanya sedikit, hanya 35% selama 48 jam, itu bisa menyebabkan kanker. Dan harusnya kalau dengan berpuasa kita membuat tubuh lebih basah, itu dan kemudian juga membuat tubuh kita jauh dari hal-hal yang bisa menyebabkan oksigen berkurang, itu bahkan akan membuat kita bisa terbebas dari sel kanker. Bahkan yang sudah ada bibitnya bisa hilang. Nah, salah satu yang menyebabkan oksigen menghilang dari tubuh kita itu juga karena adanya stres oksidatif. Stres oksidatif disebabkan oleh timbulnya radikal bebas dari penyebab-penyebab kerusakan yang ada di depan ini. Oleh karena itu, teman-teman penting banget untuk kita membuat atau juga mencari suplemen yang bisa berperan pada kondisi demikian. Nah, teman-teman,
Stres oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas dan juga akan menyebabkan reaksi inflamasi di dalam tubuh. Jadi balik dulu ya. Jadi ROS ini adalah stres oksidatif dan inflamasi itu adalah peradangan ya, gitu. Yang akhirnya akan menyebabkan suatu kondisi yang membuat tubuh kita tidak mendapatkan regenerasi sel atau tidak mendapatkan perbaikan meskipun kita sedang berpuasa. Nah, ini yang harusnya teman-teman atasi dan teman-teman siapkan. Dibuat supaya jangan, mohon maaf, yang ini saya mute dulu ya, supaya kita nggak tabrakan suaranya, karena kalau tabrakan nanti informasi yang ingin disampaikan terputus-putus. Ya, oke Pak. Pak Darussalam tidak bisa saya mute. Oke, nggak apa-apa. Ya. Balik lagi kita ke materi ini. Jadi penting banget untuk teman-teman, kenapa misalnya teman-teman sarankan untuk makan sayur dan buah. Selain memang memberikan mineral itu ion, jadi teman-teman nggak usah konsumsi pinari sampean ponari. Kalau teman-teman sudah cukup makan sayur dan buah yang diharapkan memberikan cadangan mineral yang akan mengikat air di dalam tubuh. Ya, kalau makan sayur dan buahnya cukup. Ya, kedua, sayur buah itu kandungan antioksidannya tinggi. Kalau sayur dan buahnya bersumber dari hal yang baik, tidak dijemur di panas matahari, tidak pada saat sudah dipetik ya, tidak disimpan di tempat yang tidak bagus, kemudian tidak diolah dengan beberapa macam olahan gitu ya. Itu masih ada kandungan antioksidannya dan juga perlu jumlah yang banyak. Anti peradangan, kemudian juga bisa harus meningkatkan imunitas dan yang terpenting adalah bisa memperbaiki, mengganti, bahkan meremajakan, juga merestore, mengembalikan sel-sel dan jaringan yang rusak. Itu harusnya kita dapatkan pada saat kita berpuasa. Tapi teman-teman, kembali lagi Docan ingatkan, tadi di depan juga Docan sudah sampaikan bahwa puasa tubuh kita punya kemampuan itu, tapi nggak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dikasih modal. Nah, ini perlu modal nih. Modalnya itu yang perlu disiapkan oleh teman-teman. Modalnya apa? Nah, kalau teman-teman lihat bahwa sel yang misalnya kita lihat di depan ini kan adalah memang sel yang berfungsi untuk membentuk jaringan membentuk organ. Nah, tapi sebenarnya sel ini berasal dari mana sih? Siapa kalau misalnya nih, sel kulit rusak, sel kulit minta ke siapa? Sel otot rusak, sel otot minta ke siapa untuk membentuk sel otot yang baru? Disinilah peran yang namanya stem cell atau sel induk atau sel punca. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya gitu. Karena kalau udah ngomong tentang super life, biasanya langsung ke stem cell. Nah, stem cell ini adalah sel yang memang belum berdiferensiasi atau belum menjadi apapun. Pada saat jadi dia punya karakteristik yang sangat luar biasa. Jadi stem cell ini bisa menjadi apa yang diminta. Misalnya sel otot perlu, dia bisa menjadi sel otot. Sel tulang perlu, dia bisa jadi sel tulang. Sel kulit, sel mata, sel pencernaan, sel usus, sel jantung, dia bisa jadi sel itu. Dan luar biasanya, selain dia menjadi, setiap kali diminta dia menjadi sel itu, dia akan membelah diri dia menjadi satu sel induk yang baru, yang persis sama dengan dianya. Sel itu disebut sel Daughters. Persis sama. Nah, tapi untuk bisa menghasilkan sel induk yang sama dengan dia juga perlu kekuatan. Dia perlu modal untuk membekali. Jangan sampai dia ngebelah menjadikan sel induk lain, tapi ternyata dia nggak cukup bekal. Begitu dia nggak cukup bekal, dia akan menjadi stem cell yang berbahaya. Stem cell yang bermutasi, stem cell yang memang kehabisan modal, rusak. Inilah bibit menjadi stem cell kanker. Jadi kanker pun sekarang
diketahui bahwa dia punya stem cell yang menyebabkan kanker susah untuk diterapi. Ya, oleh karena itu kenapa sekarang orang melirik untuk lebih mengobati kanker dengan herbal karena hanya herbal yang bisa bermain di stem cell, termasuk stem cell kanker. Nah, stem cell kita juga demikian gitu. Jadi stem cell ini sudah ini ya bahwa memang stem cell atau sel punca atau sel induk memang yang menentukan tubuh kita bisa beregenerasi, mendapatkan pembaruan yang terus-menerus. Ya, hanya yang perlu teman-teman pahami adalah stem cell yang nanti kita akan bicarakan itu bukan stem cell yang terjadi di rumah sakit atau di laboratorium yang khusus untuk stem cell. Jadi bukan stem cell yang diambil dari darah, dari zat atau dari ringan lemak atau dari bagian tubuh kita yang kemudian dibiarkan dulu di laboratorium lagi. Bahkan rata-rata diambil dari orang lain. Kalau yang dari dalam tubuh kita itu biasanya bukan untuk pengobatan, tapi lebih ke arah untuk kecantikan, untuk mengatasi kebotakan, untuk supaya kulitnya lebih kencang, seperti itu. Tapi kalau untuk pengobatan biasanya diambil dari orang lain yang kemudian itu prosesnya panjang banget. Kita tidak melakukan itu dan bukan itu yang kita akan bahas malam ini. Yang kita akan bahas malam ini adalah stem cell nutrition therapy. Stem cell nutrition therapy adalah sebuah treatment, ya ini ada, maaf, adalah sebuah treatment yang menunjukkan bahwa mempersembahkan nutrisi untuk stem cell. Sehingga nutrisi untuk stem cell manusia. Sehingga stem cell manusia ini, stem cell kita itu bisa beregenerasi dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya menghasilkan stem cell yang fungsinya sudah waktunya habis. Dan sumber utama dari stem cell nutrition itu berasal dari tanaman. Kenapa dari tanaman? Bukan dari hewan, dok. Ada penelitiannya. Jadi ada suatu, ini Docan sampaikan ya di sini. Ini baru kemarin karena baru kemarin Docan ikut workshop dan yang dibahas adalah tentang stem cell nutrition ini. Gitu. Kenapa dipilih lebih ke arah tanaman bukan dari hewan untuk nutrisi stem cell? Depan sudah ada dalam bahasa Inggris, tapi Doca sudah siapkan bahasa Indonesianya. Jadi sel punca manusia ini dapat diberi nutrisi oleh zat yang berasal dari tumbuhan, tetapi tidak oleh zat yang berasal dari hewan. Ya, nah kemudian zat yang berasal dari tumbuhan ini memang tepat ekstraknya dapat membantu memodulasi proliferasi dan diferensiasi sel punca manusia. Jadi lebih lebih disenangi yang sel yang berasal dari tumbuhan. Sementara yang berasal dari hewan dinyatakan bahwa tidak dapat digunakan untuk pengobatan manusia. Sel punca yang digunakan untuk pengobatan regeneratif harus diperoleh dari pasien atau donor manusia. Jadi nggak bisa dari hewan. Termasuk untuk nutrisi si stem cell-nya manusia. Tapi ada beberapa materi yang memang tidak bisa ditemukan di hewan seperti vitamin B12. Makanya kita pakai AVA. Avanizomenon itu kan memang cyanobacteria ya. Jadi dia masih bisa menghasilkan B12 dan B12-nya dia sangat cukup tinggi. Jadi membantu banget untuk memenuhi B12 bagi mereka yang memilih untuk sebagai vegetarian. Ya, gitu. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, jadi berarti stem cell-nya di sini ini akan mendapatkan nutrisi yang akurat dari plant chemicals atau dari tanaman. Tapi plant chemicals-nya juga nggak sembarangan karena yang bisa memberikan nutrisi buat si stem cell itu adalah stem cell tumbuhan. Dan stem cell tumbuhannya juga nggak sembarangan. Ada kriterianya nih. Kriterianya adalah mampu untuk beregenerasi tinggi, punya metabolit yang aktif, adaptasi lingkungannya tinggi, dan bla bla bla. Ini nanti kita bahas lebih cepat ini lagi ya. Tapi intinya adalah eh,
dalam memilih stem cell tumbuhan itu nggak bisa sembarangan. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat bahwa ada seorang dokter, dokternya nggak sebut nama, tapi teman-teman pasti tahu deh, dokter yang sering ceramah di masjid-masjid, depannya Z, belakang huruf namanya dua, ya, dua kata, ZA, yang mengatakan bahwa bikin ini untuk dapetin stem cell, untuk membuat tubuh kita mendapatkan nutrisi untuk stem cell-nya, ambil buah-buahan aja. Mau buah naga, mau buah mangga, mau buah apa, kemudian buahnya harus banyak 10 kilo, kemudian di blender gitu kan. Satu, blender akan membuat zat aktif di dalam buah, terutama antioksidan, rusak. Dengan panas dari pisaunya dan dengan cacahan dari pisau. Oleh karena itu kenapa makan buah sebaiknya semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Jadi dipotong-potong aja. Satu. Yang kedua, dosen sering ingatkan bahwa herbal itu kandungannya tergantung dari mana dia ditanam. Kita nggak tahu loh buah-buahan itu ditanamnya di mana. Kalau buah-buahan itu ditanamnya di tanah yang kemudian dipupuk ya pakai pupuk urea, pakai pupuk apa itu NPK ya, yang justru akhirnya meningkatkan nitrogen di dalam tubuh kita yang akhirnya membebani ginjal yang tadinya kita mau menyehatkan stem cell kita, mau menyehatkan tubuh kita, justru malah kita merusak ginjal. Ya, oleh karena itu hati-hati. Gitu. Bukan dosen menyalahkan dokter itu tidak gitu, tapi dalam memberikan kita saran kepada masyarakat harusnya juga diimbangi dengan fakta-fakta yang harus terjadi. Kalau misalnya memang kita yakin bahwa tanaman itu ditanam dengan proses organik, nggak pakai macam-macam, nggak pakai pupuk, gitu aja gitu ya, dan tidak ditanam di sebelah septic tank atau di sebelah tempat pembuangan limbah, insya Allah aman. Insya Allah ya, tapi maksudnya nggak terlalu terjamin gitu. Oleh karena itu kenapa hati-hati dengan herbal. Tidak semua herbal tapi herbal alami pasti langsung ke sel. Dan kalau bisa langsung masuk ke sel dan dia tidak aman, justru malah merusak sel. Itu loh. Ya gitu. Jadi hati-hati. Nah, kalau puasa kita mau menguatkan dan mengoptimalkan stem cell, berarti kita harus menjaga stem cell-nya, harus kasih nutrisi yang bagus, harus cari yang bisa meningkatkan kandungan antioksidan sehingga mencegah stres oksidatif, bisa menenangkan inflamasi, energinya pasti terjadi, imunitasnya pasti terjadi juga, dan otomatis juga terjadi lingkungan yang bagus. Nah, stem cell-nya ternyata teman-teman ada dua stem cell tanaman, stem cell tumbuhan yang memang sangat terbukti sangat membantu kita untuk bisa mendapatkan nutrisi yang baik pada saat bulan puasa. Yaitu yang pertama pasti sudah tahu Malus domestica dan Vitis vinifera yang akan sangat membantu kita untuk menjalani hari-hari di bulan puasa. Kenapa? Karena di dalam sana kandungannya sangat luar biasa. Teman-teman bisa screenshot kalau misalnya memang ini bermanfaat buat nanti teman-teman bisa promosi. Ya, kandungan flavonoid dan triterpenoid di dalam stem cell Malus domestica Utwillet spatulaber itu enggak tertandingi dari Malus domestica lain. Ya, jadi gini teman-teman, di luar sana banyak Malus domestica dan banyak Vitis vinifera. Tapi yang punya kandungan tepat, cocok, dan bisa langsung membantu stem cell manusia ini lebih sehat dan lebih bisa berfungsi, itu hanya yang berasal dari dari Swiss. Jenisnya adalah Utwiller Spot Lover. Ya. Jadi Malus domestica tuh juga banyak. Di Malang aja ada Malus domestica. Ya. Kemudian untuk anggurnya Civitis vinifera yang memang hanya ditanam di Burgundy, France. Nama anggur Frux. Kandungan resveratrol dan antosianinnya berbeda dengan kandungan yang tempat lain. Bahkan yang anggur ini kan pada saat kita belah warnanya tetap merah. Ya, nggak berwarna putih. Dosen tidak akan terlalu panjang lebar tentang itu, cuman dosen akan mengingatkan bahwa untuk bisa mendapatkan Malus domestica yang
Utwiller spot laber dan Vitis vinifera yang gamma tenterior flux itu ternyata hanya saat ini, karena itu dua-duanya sudah langka ya, itu hanya bisa didapatkan dari sebuah perusahaan. Nama perusahaannya adalah Mibel Biochemistry yang punya teknologi namanya Phytoceltech. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti mau cari produk, misalnya saya mau cari produk Malus domestika yang nggak usah yang ini deh, nggak usah yang super life gitu. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman bisa menemukan yang ada tulisannya Phytoceltech. Ya, jadi misalnya Phytoceltech Malus domestika, Phytoceltech solar vitis. Itu kalau misalnya teman-teman bisa nemukan itu, it's okay, karena memang ini yang paling ini yang satu-satunya sudah ada TM-nya kan, trademark ya, nggak akan ada di tempat lain selain Phytoceltech. Karena pohon ini sangat langka. Tahun 2018 saja hanya tinggal sisa sekitar kurang dari 80 pohon. Tapi luar biasanya Mibel Biochemistry bisa mendapatkan membudidayakan sel induk tanaman ini tanpa merusak bahan aktifnya, metabolitnya, dan tidak terpengaruh oleh musim dan tetap stabil. Itu yang dikejar. Ya, dan penemunya adalah Dr. Fred Zuli ya, yang sebagai founder dari Malus Mibel Biochemistry. Nah, teman-teman, ada 2 produk yang akan bermanfaat sekali untuk mendampingi teman-teman di bulan puasa ini. Yang pertama adalah STC 30 yang sangat luar biasa, digawangi oleh 6 bahan aktif di dalamnya. Yang pertama adalah Phytoceltech Malus domestika, tapi yang langsung dari Utwiller spot laber. Yang berikutnya adalah dari Phytoceltech Vitis vinifera. Jadi kita punya double plant stem cell di dalam ini. Dan ada glisodin. Glisodin itu adalah master antioksidan. Ada blackcurrant, bilberry, dan vitamin C. Dan blackcurrant ini sangat luar biasa karena kandungan asam gamma linolenatnya itu setara kerjanya 170 kali dari. Jadi bagus banget buat mereka yang punya masalah dengan kolesterol jahat yang tinggi, trigliserida yang tinggi, HDL nggak mau naik-naik, itu blackcurrant-nya sangat luar biasa. Karena dari gamma linolenatnya. Dan yang sangat luar biasa lagi, dosen percepat aja ya, karena kan sudah sering mendapatkan materi ya. Dan luar biasa lagi, si Vitis vinifera yang dari gamma tenterior flux dari Phytoceltech ini, kandungan bahan aktifnya itu luar biasa. Dia bisa sebagai antioksidan, anti diabetik, anti inflamasi, anti obesity, dan anti cancer. Jadi teman-teman cocok banget pada saat mau konsumsi STC 30 untuk menguatkan pada saat teman-teman akan berpuasa. Ya, jadi dengan konsumsi STC 30 teman-teman akan bisa mendapatkan antioksidan alami, antioksidan penting banget buat pendamping pada saat puasa. Ya, nutrisi sel yang akurat ya. Plus di dalam ini kan ada blackcurrant, ada bilberry, ada camu-camunya, ada juga apple. Apple itu magnesiumnya tinggi. Temannya magnesium kalium. Sehingga dia sangat bagus untuk mengikat air. Ya, coba teman-teman sahur konsumsi STC 30 itu sampai jam 12 tuh nggak kerasa haus ya. Kemudian ya setelah lewat situ mulailah kerasa agak kering, tapi nggak sampai yang menderita banget. Jadi puasa itu nyaman-nyaman aja gitu, nggak kerasa kalau kita puasa. Dan yang sangat luar biasa di STC 30 ini punya kemampuan repair, renew, restore, dan pastinya regeneration dari sel, memperbaiki, meremajakan, mengembalikan, dan juga meregenerasi. Menyebabkan stem selnya pasti panjang umur. Plus juga ada kemampuan dia melindungi DNA dan mitokondria. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman di luar sana pernah dengar satu produk yang kimia
R ada R ada 4 tuh. Sama tuh, repair gitu. Ya, dia mainnya adalah memperbaiki mitokondria. Teman-teman nanti kita punya satu produk yang sangat luar biasa, SIC, Super Life Immune Care. Di dalamnya ada CoQ10. CoQ10 itu adalah enzim yang justru menentukan mitokondria bisa bekerja atau tidak. 90% energi kita dibuat di mitokondria karena kerja CoQ10. Kalau CoQ10 teman-teman turun, CoQ10 teman-teman hilang, terutama teman-teman yang suka minum statin, karena kolesterol tinggi ya, atorvastatin, simvastatin, Lipitor, hati-hati, CoQ10-nya pasti turun. Dan itu akan menyebabkan akhirnya timbul masalah yang lain yang sekarang trennya adalah penyakit mitokondria. Itu ada bahan cukup mahal harganya 2 kali lipatnya SIC, tapi kerjanya nggak sebagus SIC. SIC6, SIC7 bahan aktif. Apa? Afanizomenon, Flos aquae, Moringa oleifera, klorofil, kemudian ada CoQ10 tadi, koenzim Q10, kemudian ada Paulinia cupana atau guarana, B kompleks dan mixed berries. Mixed berriesnya ini gabungan dari blackcurrant, bilberry, raspberry dan lingonberry. Ini ya, 4 berry ini kalau misalnya blackcurrant, bilberry, raspberry banyak deh. Tapi ada tambahan lingonberry ini yang docan amazing banget gitu. Karena membuat akhirnya kandungan mixed berry ini unik dan justru saling melengkapi dan akhirnya membuat satu formula yang sangat sempurna. Oleh karena itu kenapa orang konsumsi SIC itu sangat luar biasa. Kemarin Doca menyaksikan sendiri seorang wanita umur 55 tahun ya, itu asam uratnya nggak main-main. Sampai yang pertama gitu, dia nggak bisa kebaca. High, saking tingginya. Karena pakai yang di ini ya, gitu. Tinggi banget. Nah, kemudian dia tidak treatment gitu, tapi banyak minum air putih. Turun, bisa kebaca sampai ke 13. Nah, minum SIC 1. Minum SIC 1. Dan dia ada masalah, dia tidak bisa menggerakkan jari tengahnya ini. Jari kanan itu nggak bisa ditekuk, jadi segini aja dan itu sakit. Mau buka botol aja dia nggak bisa. Karena jari-jarinya semua lemas, nggak bisa bergerak dengan baik. Tapi yang luar biasa, yang paling sakit, paling bermasalah yang jari tengah. Ya, nah kemudian minum 1 SIC, dalam waktu 4 jam dia kerasa sakit banget nih tangannya. Justru malah kerasa sakit. Dia tanya ke Docan bilang banyak minum air putih lah. Banyak dia minum air putih, banyak ke belakang, pipis terus, banyak berkeringat. Tapi besok paginya rasa sakit hilang dan dia bisa menekuk sampai sekarang. Dan asam uratnya dari 13 jadi 5,3. Luar biasa kan? Ya, kenapa? Karena bahan bakunya itu berkolaborasi yang membuat satu kondisi yang tidak bisa dipenuhi di tempat lain. Ya, nah sedikit tentang SIC, Docan tadi sudah mengatakan bahwa SIC ini kalau salah satunya adalah afanizomenon. Afanizomenon ini yang asli, yang aman, yang bagus, yang memang bisa sangat bermanfaat untuk tubuh kita yang berasal dari danau Oregon, USA. Kenapa? Karena danau ini memang spesial khusus untuk secara geografis dia dikelilingi oleh gurun-gurun yang menghasilkan ganggang-ganggang yang steril, yang tidak dikontaminasi oleh polutan-polutan yang biasanya ada di lingkungannya. Ya, kalau misalnya dia diambilnya di tempat-tempat yang itu, wow, dia paling senang sama logam berat soalnya si afanizomenon. Makanya kalau teman-teman lihat gambar dari kemasan SIC, docanya ini ya, ngebayang, tembus pandang. Itu adalah danau kan, ya. Danaunya ini adalah Danau Kelamat. Ya.
Dan ini adalah sumber dari si Avanizomenan flos aquae. Nah, kandungannya itu jauh lebih tinggi dari spirulina dan klorofil. Nanti kapan waktu kita punya waktu lebih banyak, kita akan bahas lagi tentang mendetail tentang AVA. Yang jelas AVA ini juga fungsinya selain memang menguatkan antibodi kita, dia yang menggerakkan, memobilisasi stem cell untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Karena kalau stem cell cuma ada di bone marrow atau sumsum tulang aja, dia nggak mungkin bisa menggantikan sel atau jaringan yang rusak. Dia harus bergerak dulu ketemu sel atau jaringan yang rusak, baru kemudian dia bisa membantu untuk memperbaiki. Nah, supaya bisa sampai ke sana, dia kan harus bergerak. Nah, bergeraknya itu yang kadang dia tidak berani. Kenapa? Karena kan dia masih sel yang bulat gitu aja kan. Jadi sering dianggap benda asing oleh antibodi kita dan akhirnya dibunuh. Tapi dengan AVA dia dilindungi dan antibodinya juga dididik. Ini orang kita sendiri dan ini yang paling penting ini gitu ya. Nah, itu Avanizomenon. Jadi memang dia fungsinya adalah memobilisasi, salah satunya memobilisasi stem cell. Jadi kalau konsumsi STC30 dikombin dengan SIC itu cakepnya luar biasa ya. Yang berikutnya dosen akan sedikit spill tentang Moringa oleifera. Jadi hati-hati juga dengan Moringa oleifera karena Moringa ini jenisnya banyak. Ada Moringa arborea, ada Stenopala, dan ada Rifae, dan juga Oleifera. Semuanya bentuknya mirip-mirip. Bentuknya kecil gitu, dan namanya semua kelor. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalnya beli daun kelor, ataupun juga jamu daun kelor, atau serbuk daun kelor. Tidak semua oleifera. Karena yang stenopala, yang rifae, atau maupun arbore, itu nilai gizinya jauh-jauh di bawah oleifera. Jadi justru nanti teman-teman memasukkan satu materi yang justru malah membebani. Karena yang punya kandungan gizi sangat luar biasa, itu hanya di oleifera. Kandungannya luar biasa. Teman-teman, kalau puasa, konsumsi SIC yang kandungan moringa oleifera-nya sangat luar biasa dikombin dengan alfa. Itu benar-benar membuat teman-teman jauh dari rasa yang cepat aus, cepat lapar, dan cepat lemes. Kenapa? Nggak perlu ponari, karena kandungan mineralnya lihat 36 kali magnesiumnya dari telur. Padahal telur magnesiumnya cukup tinggi. Bahkan besinya 25 kali dari bayam. Kita tahu bahwa sumber mineral besi itu adalah bayam. eh, kalium itu paling tinggi kita tahu ada di nas. Bukan paling tinggi, banyak ditemukan di nanas. Tapi ternyata di moringa oleifera, bukan moringa yang lain, itu sampai 15 kali kalium. Jadi teman-teman, ini luar biasa banget, harus dikonsumsi rutin ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bicara lagi lebih banyak tentang moringa. Cuman dosen akan sedikit spill tentang CoQ10 kita, karena CoQ10 kita ini bermain di mitokondria. Mitokondria ini yang membuat tadi dosen bilang 90%, tapi 95% energi tubuh manusia berupa ATP itu dibuat di mitokondria, dan mitokondria ini justru malah tergantung pada CoQ10. Jadi CoQ10 ini yang nanti akan membawa nutrisi dari luar dimasukkan ke dalam mitokondria untuk diolah menjadi sebuah energi. Dan CoQ10 ini bukan saja sebagai disebut energizer, tapi dia juga sebagai antioksidan. Dan kekuatannya sampai 50 kali dari vitamin E. Teman-teman mau konsumsi vitamin E yang prooksidan justru bisa jadi antioksidan, atau lebih baik kita pilih CoQ10. Kalau docan sih lebih pilih CoQ10 ya, karena memang sudah terbukti bahwa tubuh kita perlu CoQ10 gitu. Hanya CoQ10 ini akan menurun karena seiring dengan bertambahnya usia, dan yang kedua adalah penggunaan obat penurun kolesterol. Jadi harus hati-hati dengan CoQ10. Dengan obat penurun kolesterol. Yang berikutnya dosen sedikit spill tentang guarana.
Guarana ini atau sering ditakuti terutama buat mereka yang punya tekanan darah tinggi. Ya, guarana kalau misal guarana yang nggak jelas atau guarana yang mungkin ada di pasaran yang lebih banyak dikandung di obat-obat penguat laki-laki. Ya, gitu. Karena guarananya itu yang diambil hanya bahan. Kalau kita kan guarananya memang kita ambil di bijinya, di bagian dagingnya yang memang kandungan bahan aktifnya sangat luar biasa. Bukan di bagian-bagian tertentu yang hanya bisa mengstimulan aja. Gitu. Nah, guarana ini memang punya kekuatan 3 kali dari kafein. Tapi, benar, kafeinnya 3 kali dari kopi. Tapi justru ini kafein yang efeknya lebih positif. Jadi dia lebih punya sifat positif dibandingkan yang negatifnya. Dan justru dia menjadi sebuah antioksidan yang sangat kuat untuk membantu melindungi tubuh dan bahkan dia juga membuat beberapa tipe sel kanker bisa hilang. Itu loh guarana. Ya, dan untuk mereka yang berpuasa, guarana ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena memberikan energi yang wow. Jadi teman-teman puasa konsumsi SIC combine dengan STC, biar puasa tetap produktif, biar puasa tetap semangat. Ya, berikutnya B kompleks. B kompleks ini juga membantu untuk metabolisme yang dosen tadi sempat bilang bahwa B12 itu yang paling sulit didapat dan biasanya hanya didapat di hewan. Tapi kalau teman-teman konsumsi afanizomenon dari SIC, insya Allah B12-nya tetap terjaga. Dan B kompleks ini penting banget karena salah satu pembentukan struktur sel yang tidak benar itu karena kekurangan vitamin B12. Kalau mixed berry tadi seperti itulah ya. Nah, teman-teman, sekarang kalau misalnya teman-teman konsumsi aduh ini kok jadi bolak-balik ini ya. Bentar. Kalau teman-teman konsumsi STC dan SIC pada saat puasa ya, yang terjadi adalah, kita lihat ya, teman-teman lihat, glikogen yang sedikit ini akhirnya berubah jadi cukup. Begitu glikogennya cukup, gula darahnya akan menjadi stabil. Ini maaf ya, jadi turun dianya gitu. Nah, kalau gula darah stabil, berarti sakit kepala bisa hilang, lelah lemas ngantuk bisa hilang. Orangnya jadi lebih produktif. Kalau teman-teman konsumsi STC 30 dan SIC, gerak ususnya juga akhirnya menjadi lebih ringan. Mual muntahnya hilang, rasa asam lambungnya meningkat juga hilang, rasa seperti sakit mahnya nggak ada, jadi perutnya nyaman. Kemudian sampah metabolismenya juga rendah. Kenapa? Detoksifikasi bisa berjalan dengan baik. Yang akhirnya teman-teman menjadi lebih sehat lagi. Nah, terus dok, konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya adalah teman-teman pada saat kita puasa biasanya berlomba-lomba untuk lebih banyak ibadah dan tidak melewatkan sholat malam. Benar ya? Jadi begitu bangun teman-teman, jadi tidur bawa ini langsung. Tidur taruh di samping tempat tidur, di nakas kah atau di meja kah gitu ya, taruh dengan segelas air. Tapi bagusnya sih nggak usah bawa air dulu. Jadi begitu ini bangun yang dirikan adalah ya berdoa dulu. Alhamdulillah ya Allah sudah dibangunkan pagi ini. Kemudian masukkan langsung ke dalam lidah dan biarkan. Kalau bisa sekitar 10 menit jangan kena air tapi jangan ditelan, tapi biar diserap. Ya, dan begitu nanti setelah 10 menit kita minum atau 5 menit kita minum, ya. Sebelum sahur kita biasa sholat malam dulu. Pada saat sahur bisa minum 2 gelas. Jadi di awal sahur, tengah sahur sampai selesai sampai menuju imsak gitu ya. Habis itu sholat subuh kan gitu. Nah setelah sholat subuh saat berbuka, sholat subuh aktivitas ya. Nah saat berbuka teman-teman minum pertama air putih dulu ataupun juga minuman yang memang teman-teman gemari. Ya. Kalau sudah minum STC, minum SIC, insya Allah teman-teman boleh deh konsumsi yang enak-enak gitu ya, asal jangan berlebihan. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib, di sini boleh makan biasa apa takjil ya. Kemudian makan berbuka. Di sini juga teman-teman disarankan untuk minum air putih paling tidak 2 gelas. Kemudian sholat isya, persiapan setelah itu sholat taraweh. Tapi usahakan pada saat selesai sholat
mohon maaf, pada saat mau sholat isya atau selesai sholat isya sebelum sholat taraweh, teman-teman konsumsi dulu SIC dilarutkan dalam 150 mili air biasa atau air dingin, kemudian diminum. Dan boleh sambil taraweh bawa bekal air minum juga, ya. Kemudian taraweh dan pulang taraweh minum dulu air putih sebelum menuju tidur. Jangan minum SIC di sini, karena nanti ginjalnya kasihan bisa terbebani. Nah, ukuran setiap gelas tergantung dari jumlah kebutuhan air teman-teman. Misalnya, kan kebutuhan teman-teman beda ya, tergantung berat badan. Kalau misalnya berat badannya 60 kilo, berarti kebutuhan harian airnya 0,05 kali 60. Berarti bisa 3 liter. Kalau dia tidak pekerja berat atau sedentary saja, 80% lah. 80% dari 3 liter itu sekitar 2,4 liter dia harus masuk. Nah, 2,4 liter itu dibagi dalam 8 gelas kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan 8 gelas. Seharusnya kan minum sehari 8 gelas, tapi gelasnya tuh nggak bisa sama, gelasnya beda-beda. Berarti pakai gelas yang ukurannya 300 mili. Paham ya? Kalau misalnya beratnya 80 gimana dok? Ya tinggal ngitung 80 kali 0,05 berarti 4 liter. Anggaplah kita 80-nya, bukan pekerja keras. Kalau pekerja keras di lapangan ya 100%. Tapi kalau misalnya 80% berarti 3,2 liter. Dibagi 8 berarti pakai gelas yang ukuran 400 mili. Yang muk gede-gede itulah 400 mili. Ya, kalau misalnya atau satu botol kemasan yang sekarang agak kecil tuh yang 330 tambahin 70 mili lah. Sekitar 400 itu. Paham ya? Jadi teman-teman bisa mendapatkan puasa yang sehat bukan saja saat puasa, tapi insya Allah dalam setahun ke depan dan memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam tubuh teman-teman dengan konsumsi 2 suplemen yang sangat luar biasa, STC 30 dan SIC. Top banget, best banget. Manfaatkan kesempatan puasa untuk benar-benar memperbaiki semua. Tapi kalau puasa tidak dikasih bekal pun, teman-teman nggak dapat apa-apa setelah puasa. Ya, keimanan insya Allah dapat, tapi maksudnya untuk kesehatan. Kan kita mau tahun ke depan kita benar-benar sehat, kita bisa produktif, kita bisa ibadah yang lebih bagus lagi, dan tidak terganggu dengan permasalahan kesehatan. Setuju ya? Oke, sip. Ada pertanyaan teman-teman? Dari materi yang kita bahas malam ini. Gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh di chat ataupun juga teman-teman bisa nyalakan mic-nya untuk bisa bertanya. Gitu. Ini Docan sendirian jadi agak-agak bingung. Nggak ada yang nemenin ngobrolnya. Gitu. Jadi kayak dia tadi ngomong sendiri. Ada pertanyaan teman-teman, nggak harus tentang puasa mumpung ketemu Docan, misalnya tentang permasalahan lain yang berhubungan dengan STC dan SIC, karena memang ini sangat luar biasa. Dan Docan sudah menemukan beberapa mereka yang mengonsumsi ini kok sangat sangat cepat sekali perkembangannya, perbaikannya. Ternyata memang karena kerja produknya ini memang di level sel gitu ya. Bertahap, ada yang kondisi-kondisi tertentu cepat, tapi ada juga yang bertahap, tapi hasilnya tuh amazing gitu ya. Hasilnya sangat luar biasa. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dari materi kita yang kita bahas tadi atau mungkin dari yang di luar itu? Misalnya teman-teman mau nanya dengan permasalahan yang sering ada di lapangan yang ditemui gitu. Oke, Pak Saiful Amri, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum dok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kira-kira wabarakatuh. kira-kira reaksi yang negatif setelah konsumsi itu dok, kira-kira kayak tadi kan ada rasa sakit di persendian gitu kan. Kalau yang lain kira-kira apa dok, pengalaman dokter yang udah banyak melakukan interaksi sama pasien-pasien yang udah konsumsi, apa kira-kira dok? Kemarin teman kita kan waktu konsumsi itu urat lehernya tiba-tiba kenceng gitu kan. Apakah itu salah satu reaksi yang sifatnya negatif juga dok? Terima kasih Ya, dok. Ya.
Ya Pak Saiful, terima kasih. Ini juga mengingatkan buat kita semua ya gitu. Jadi kalau herbal itu saya nggak suka bilang reaksi negatif Pak gitu karena reaksi negatif itu biasanya dibuat oleh sesuatu yang sifatnya sintetik, kimia sintetik gitu. Jadi untuk obat itu kita sebutnya reaksi negatif. Tapi kalau di herbal kita sering sebutnya adalah respon dan tidak ada negatif, tidak ada positif. Karena respon dari tubuh terhadap suatu hal yang alami itu buat tubuh juga sesuatu yang baik. Jadi bukan sesuatu, tidak selalu yang kita rasakan nggak enak itu sesuatu yang negatif buat tubuh. Justru bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan buat dia. Nah, contohnya adalah, saya ini dulu yang seperti tadi contoh saya ya Pak. Itu adalah karena dia kaku di tangan, karena penuh endapan asam urat selama ini. Bayangkan sampai high loh itunya. Ya nggak kebaca hai, cuman tulisan hai aja berarti kan sudah lebih dari 15 mungkin itu. Dan itu kan sangat berbahaya. Tubuhnya bisa sangat asam banget gitu kan. Nah, karena memang orangnya juga cukup dibilang kurus gitu. Nah, kemudian sampai dia nggak bisa menggerakkan tangan, itu berarti sudah begitu banyak endapan di situ. Hanya belum meradang aja, jadi nggak sakit, tidak menyebabkan yang good itu ya. Nah, hanya kondisinya pada saat dia konsumsi SIC, kemudian ada satu respon dari tubuhnya untuk membersihkan. Itu kan asam urat kristal ya Pak, ngendap di sini. Itu kan ditata sehingga pasti pasti menimbulkan rasa sakit. Nggak mungkin enggak karena berusaha tubuh untuk menguras. Sama seperti kalau misalnya wanita, mohon maaf, misalnya ada kista di rahim ataupun juga ada miom di rahim yang dimana tubuhnya merasa bahwa ini nggak benar, ini harus dibuang, kan dia akan berusaha untuk membuang. Nah, itu akhirnya menimbulkan rasa nggak nyaman. Diterjemahkan nyeri, pegel, sakit, nah seperti itu. Nah, caranya gimana supaya ini bisa cepat hilang? Dibuat supaya dia lancar untuk melakukan itu. Salah satu yang bisa melancarkan adalah satu, energinya tersedia terus. Untuk energi tersedia terus perlu oksigen. Jadi kenapa kalau misalnya merasakan itu, tarik nafas, panjang, atur nafasnya gitu ya, tarik lewat hidung, buang dari mulut gitu supaya melancarkan oksigen. Kalau terjadi di malam hari, jangan dekat sama pohon. Kemudian jangan dekat orang yang ngerokok. Yang berikutnya lagi, banyak minum air putih, tapi yang bermineral, jangan yang demineral. Kenapa? Kita perlu untuk mineral-mineral ini menguatkan, membawa si hemoglobin bisa membawa oksigen ke selnya. Dan dengan mineral juga dia akan membawa cairan bukan hanya di saluran pencernaan tapi bisa terserap ke pembuluh darah untuk bisa membantu melancarkan sirkulasi darah plus ngebawa mineral ini kan mengikat si limbah-limbah dari tatahan tadi tuh Pak ya, diangkat, dibuang keluar tubuh untuk mempercepat detox. Makanya teman saya itu kemarin dia banyak minum air putih dan pipisnya banyak banget sampai dia bilang saya minum nggak sebanyak itu tapi kok pipisnya banyak banget karena tubuhnya ngebuang racunnya itu. Dan akhirnya besoknya juga baik. Nah, yang kejadian teman Bapak itu biasanya mereka yang berhubungan dengan satu, jarang berolahraga. Dua, banyak mengonsumsi sesuatu yang asam, juga suka merokok. Tiga, berhubungan dengan ketidaklancaran pembuluh darah. Bisa tekanan darahnya tinggi, bisa banyak endapan plak dari kolesterol. Gitu Pak. Benar nggak Pak? Temennya yang minum itu memang ada masalah dengan tekanan darah tinggi, ini atau suka makan enak, rokok, Ya, perokok jelas dong. ya, karena Kurang olahraga kali itu. bisa dan kurang minum air. Hati-hati ya, kurang minum air itu sering menyebabkan tengkuk ini sakit. Jadi mirip-mirip dengan orang tekanan darah tinggi, mirip dengan orang yang punya masalah dengan kolesterol tinggi. Jadi seringnya, oh ini kolesterol tinggi. Padahal bukan, ternyata simple, dia dehidrasi. Dehidrasi sini juga ini.
Makanya orang dehidrasi kaku kuduk dibilang. Gitu ya, gitu. Ya Pak, gitu. Ada lagi Pak Saiful? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jadi, pertanyaan sebenarnya belum terjawab semua Pak. Entah saya luruskan lagi. Jadi, tubuh merespon herbal itu tergantung dari bagaimana cara dia ingin membuang racun di dalam tubuhnya. Contoh, Bapak memberikan SIC atau STC pada penderita asma, ya. Orangnya bisa, seseknya nambah, Pak. Asma jadi kambuh terus. Kenapa? Karena memang dia mau membuang racun dari tempat yang memang tercepat. Ya, gitu. Kan kalau asma masalahnya di saluran pernafasan. Dia akan membuang racunnya ke saluran itu. Akhirnya menimbulkan justru malah respon di dalam situ yang menyebabkan kambuh asmanya gitu. Kelihatannya kambuh pada itu satu proses untuk perbaikan. Nah, Dok, kalau kayak gitu boleh dia pakai obat semprotnya lagi? Boleh, nggak masalah. Justru malah nanti takaran kecil dikuatkan oleh STC 30 atau SIC, tapi kemudian efek samping dari obat itu akan dibuang oleh SIC atau STC. Ya, jadi itu yang disebut dengan faktor atau beberapa treatment yang bergabung di dalam holistik. Jadi medis kita tetap libatkan meskipun nanti perlahan terlepas, ya bukan dilepaskan ya, tapi terlepas. Karena apa? Tubuhnya sudah sedemikian bagus sehingga tidak perlu untuk terapi sintetik lagi. Gitu ya Pak. Ada juga yang nggak bisa disamakan ya. Jadi kalau dibilang tindak balas atau proses healing crisis yang sebenarnya adalah suatu proses tubuh mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dari dalam tubuh, nggak bisa disamakan. Tergantung dari di mana nih yang memang bermasalah. Tapi kita bisa meraba. Oh, ini ada masalahnya di sini nih, makanya diperbaiki kondisinya seperti ini atau respon tubuhnya seperti ini. Untuk konsumsi SIC juga harus diingat hati-hati karena banyak orang yang begitu minum jadi keliengan. Kok minum SIC malah jadi keliengan, jadi kayak ngambang, jadi gitu. Nggak apa-apa, itu menunjukkan satu hal yang bagus. Kalau terjadi gitu, selamat bilang bahwa ternyata cepat banget ini produk untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak. Jadi keliengannya itu karena sel-sel otaknya saling bekerja dengan sangat luar biasa karena selama ini nggak dapat nutrisi. Baru dapat nutrisi jadi kayak anak kecil baru dapat mainan. Wah! Nah, gimana caranya supaya nggak saling kemurungsung begini? Banyak minum air putih. Air putih kuncinya, tapi ingat ya air putih yang bermineral. Nah, kemudian nanti sirkulasi lancar bagus, oksigen bagus, dia akan tenang. Itu. Jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gitu jangan panik, jadi selamat bahwa ternyata sirkulasi darahnya cepet banget dilancarkan gitu ya. Oke, begitu Pak Saiful. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu Siti Zahara dan Kak Arfah ini sudah menyalakan mic mau bertanya. Ibu Siti? Assalamualaikum Ibu, mau bertanya? Enggak, Bro. Oh, saya pikir Ibu mau nyalakan mic, ada yang ingin dipertanyakan. Nggak apa-apa Ibu. Yuk, mumpung kita bisa diskusi rame di sini. Kita ini. Ada lagi Pak Saiful? Tadi sudah jelas ya? Jadi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang seperti itu, kasih selamat. Ternyata memang kondisinya mempercepat proses perbaikannya. Gitu. Kemarin saya oyong Mbak Yosefa, Mbak Febri. Kemarin saya oyong saya panjang hari Dok, habis minum SIC langsung enakan. Iya, karena aliran darahnya, sirkulasi darahnya dilancarkan dengan sekalian membawa nutrisi, membawa, kan ada klorofilnya ya. Dia bisa membantu kerja hemoglobin untuk membawa oksigen juga. Jadi sangat luar biasa. Dok, bagus mana STC dengan SIC? Dua-duanya sama bagus, dua-duanya tidak menggantikan, dua-duanya melengkapi. Gitu. Kalau mau pilih salah satu, boleh nggak Dok? Boleh. Mau pilih yang mana Dok? Gimana cara memilihnya? Tergantung kondisinya. Ya gitu. Mana dulu yang memang
di ini. Kalau dosen sih sering saran kalau memang kita yakin bahwa yang perlu diperbaiki selnya dulu nih. Oke. STC 30. Tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya karena nutrisinya makannya nggak bener nih gitu. SIC boleh. Tapi bagusnya sih dua-duanya, nggak saling menggantikan, nggak bisa dibilang bagus mana, dua-duanya sama, gitu, ya, gitu. Oke, Mbak Yosefa, terima kasih testimoninya. Ada lagi pertanyaan? Yuk, sebelum kita bulan puasa, banyak yang harus ini nanti pada saat puasa kita tinggal share kebaikan, kehebatan produk dari Superlife Bio Indonesia ini. Oke, Pak Saiful ada lagi yang mau ditanya? Dok, kira-kira STC kita ini kan kalau dikonsumsi dengan dilarutkan, apakah itu efektif juga gitu kan? Dan juga atau kebalikan dari SIC itu kalau kita konsumsi taruh di bawah lidah, apakah itu juga dibenarkan gitu dok? Oke dok, terima kasih. Sama-sama Pak Saiful, ini pertanyaan bagus yang mendasar yang sering ketukar ya Pak. STC 30 nggak boleh ditelan Pak. Jadi gini, STC 30 kelebihannya adalah malus domestikanya, Phytoceltec malus domestikanya itu liposomal. Liposomal itu adalah satu bentukan suplemen yang dikemas demikian rupa, dibuat sedemikian rupa supaya dia memiliki satu kemampuan untuk menembus sel liposomal. Jadi kan sel itu terutama stem cell kita itu lipid bilayer Pak. Jadi dibungkus dindingnya itu oleh 2 lapisan lemak. Dia jelas tidak bisa ditembus oleh sesuatu yang sifatnya hidrofilik, jadi senang dengan air. Sementara antioksidan kita, kemudian beberapa bahan aktif, terutama yang dari tanaman, itu kan hidrofilik, bukan lipofilik. Sementara dindingnya adalah lipid, gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya banyak suplementasi terutama yang berasal dari herbal, kalau dia nggak punya fitosterol nggak bisa nembus dinding. Bisa masuk tapi perlu teknik-teknik tertentu. Itu nyampe pasti ke sel, tapi tekniknya panjang gitu, nggak cepat. Nah, liposomal ini akan rusak kalau ketemu asam lambung. Jadi nggak boleh ditelen. Makanya tadi dosen bilang, benar-benar ditungguin larut di bawah lidah, nggak boleh dilarutkan. Sayang, ya. Kalau dibilang nggak boleh, ya boleh aja sebenarnya gitu. Cuma kan sayang, nggak kerja. Gitu. Kalau dosen sih saklek, nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Liposomalnya rusak. Sayang. Ya gitu, nggak bisa nanti nembus dinding dengan cepat gitu, bisa masuk tapi lambat. Yang kedua, kita ada SOD. SOD itu meskipun glisodin ini sudah terregister, sudah terbukti dia tidak rusak dengan asam lambung, tapi memang dibuat lebih aman lagi supaya nggak kena asam lambung, karena SOD itu nggak kuat dengan asam lambung. Bukan hanya asam lambung, di enzim di duodenum aja dia rusak. Jadi dari lambung nanti masuk ke 12 jari, usus 12 jari atau duodenum, itu keluarin enzim kan, dan itu bisa rusak di situ. Oleh karena itu kenapa taruh di bawah lidah? Menghindari dari asam lambung, menghindari dari enzim duodenum. Sempurna kan? Makanya kerjanya STC 30 juga cespleng, cepet banget. Karena memang lewat langsung, dia sudah nge-bypass. Yang kedua, SIC. Dok, boleh nggak SIC ditaruh aja? Ini kan sedikit ya, 3 gram. Jadi boleh nggak taruh di bawah lidah aja atau dikumur-kumur di mulut nggak, Sen? Nah, SIC tidak boleh dimakan kering, tapi harus dilarutkan dalam air. Kenapa? Karena banyak kandungan mineral di dalamnya yang harus diaktifkan kalau ketemu H2O dulu, ketemu air. Kemudian di dalam air itu diharapkan banyak kandungan-kandungan mineral yang justru akan menguatkan kerja dari si SIC sebelum dia kena asam lambung. Jadi sudah diaktifkan, begitu kena asam lambung dia udah aman. Sudah aktif, dia sudah melindungi masing-masing.
Tapi kalau misalnya nggak ketemu air, langsung ke air liur kita ini nggak mengandung mineral sekuat atau sekomplit mungkin yang ada di dalam air. Akhirnya pada saat dia masuk ke asam lambung, materi bahan aktif di dalam ini tidak aktif melindungi diri dia sendiri. Yang dampaknya kerjanya pasti tidak optimal. Begitu Pak. Jadi SIC harus dilarutkan dalam air, STC harus di bawah lidah. Begitu. Ya Pak ya. Oke, makasih Dok, makasih. Cuman Sama-sama. untuk SIC ini kira-kira air yang dianjurkan air hangat atau apa Dok? Gimana Dok? Air Apa? suhu ruangan. Air suhu ruangan atau air dingin. Nggak boleh air hangat. Air hangat klorofilnya rusak Pak. Klorofilnya itu padahal kita punya klorofil bagus dan punya dari juga di AVA. Itu akan hilang, akan rusak, percuma. Gitu ya. Jadinya nanti justru malah membebani sampah protein aja ke dalam tubuh kita. Jadi tetap harus dilarutkan dalam air, bagusnya air dingin. Tapi kalau nggak kuat air dingin, suhu ruangan aja. Ya. Oke, Begitu makasih Pak. Dok. Dan ingat harus air yang bermineral ya, jangan air tutup orange. Dosen kalau udah dapat air tutup orange itu udah kayaknya mau mau otot-otot mau tegang duluan gitu karena memang tahu bahwa dia no mineral gitu ya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi tentang produk kita yang sangat luar biasa, SIC dan STC, yang pastinya akan membantu kita mendampingi pada saat bulan suci Ramadan ini dengan bisa berpuasa dengan lebih sempurna lagi, ibadahnya lebih hebat lagi nantinya karena kita benar-benar sehat. Oke? Tidak ada? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, berarti kita cukupkan pertemuan Zoom malam ini. Tapi dosen boleh titip pesan ya, bahwa apa yang kita diskusikan malam ini jangan berhenti di ruangan ini saja, tapi juga minta tolong diinfokan ke luar sana. Kenapa? Karena di luar sana saat ini banyak sekali produk suplemen yang ternyata masih banyak mengandung bahan kimia obat yang kemudian juga mengandung herbal yang sumbernya nggak jelas, sumbernya nggak tahu dari mana. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kenapa? Kasihan teman-teman di luar sana, udah keluar duit, suplemen itu kan nggak ada yang harga murah. Suplemen herbal ya, herbal asli. Itu kan harganya pasti lumayan, karena memang mahal. Karena untuk mengumpulkan segini aja, ini mungkin butuh beberapa apel, berapa banyak, mungkin bisa hampir setengah kilo gitu kan. Dan itu kan perlu biaya yang lebih. Tapi akhirnya dia tidak mendapatkan kesehatan, tapi justru malah menabung sakit. Nah ini loh, ya jadi kita pilih produk yang memang menyehatkan, jelas asalnya dan jelas alami. Bukan sintetik, tidak menggunakan BKO, bahan kimia obat. Ya, setuju ya? Mulai dari besok kita banyak share tentang pentingnya memilih produk untuk kesehatan kita dan terutama share kebaikan dari Superlife Bio Indonesia gitu. Dan satu lagi, berhubung kita sebentar lagi insya Allah di tanggal 1 Maret kita semua akan kaum muslim, umat muslim melaksanakan bulan yang sangat luar biasa, ibadah di bulan suci Ramadan. Docan mengaturkan mohon maaf lahir batin atas segala sesuatu yang mungkin selama ini bertemu meskipun di ruang Zoom, tapi ada yang kurang berkenan, ada yang membuat rasa tidak nyaman. Docan mengaturkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan iman yang lebih-lebih lagi pada saat kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan selesai itu kita diberikan sesuatu yang jauh lebih bermakna lagi, sehatnya lebih, rezekinya lebih, keimanan terutama lebih, dan akhirnya kita mendapatkan kemudahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman, sampai ketemu di bulan Ramadan. Terima kasih juga Kak Yosefa, terima kasih Kak Hasan. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin dan selalu share kebaikan tentang Superlife Bio Indonesia. Docan pamit ya, dan sebar selalu. Oke, Docan akhiri
Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.